Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Orang nampak aku istri seorang ahli perniagaan, hidup mewah, rumah besar, kereta mewah, tapi mereka tak tahu. Aku cuma istri kedua, dan kebahagiaan itu hanya datang 1-2 malam seminggu sahaja. Selebihnya, hanyalah sunyi yang perlahan-lahan membunuh jiwa. Dan di saat aku mencari ruang untuk bertahan, datang seorang lelaki muda. Namaku akan aku rahasiakan. Cukuplah aku dikenali sebagai istri kedua kepada seorang lelaki yang cukup terkenal di Kuala Lumpur. Dia seorang ahli perniagaan berjaya, memiliki beberapa syarikat besar, dan kini aktif dalam politik kehidupan. Yang aku lalui ini kalau dilihat dari luar nampak sempurna, rumah mewah 3 tingkat di tengah kota, kereta import yang sentiasa bersih berkilat, pakaian berjenama yang sentiasa baharu setiap musim. Tapi itu semua hanya luaran. Di dalam hati, ada kekosongan yang orang luar tak pernah nampak. Aku menjadi istri keduanya ketika berumur 27 tahun. Dia waktu itu sudah pun mempunyai seorang istri pertama yang usianya sebaya dengannya dan anak-anak yang sudah remaja. Kami berlangsung secara tertutup. Hanya keluarga terdekat tahu. Selepas beberapa tahun, dia menambah lagi seorang istri ketiga yang jauh lebih muda dariku. Pembahagian masa antara kami isteri-isteri adalah jelas. Aku hanya akan dapat giliran 1 atau 2 malam seminggu. Selebihnya, dia bersama istri pertama. Dan walaupun aku sudah terbiasa dengan jadwal ini, namun setiap kali tiba giliran istrinya yang lain, aku tak dapat menipu diri. Ada rasa cemburu yang membuak di dada. Kadang-kadang aku bangga karena status istri kedua memberiku kehidupan mewah dan kedudukan yang dihormati. Tetapi dalam diam, aku juga merasa seperti istri pertengahan, bukan yang pertama. Bukan, yang paling muda dan posisi itu. Lama-lama terasa seperti aku ini hanyalah persinggahan di antara dua dunia yang dia miliki. Malam-malam tanpa suami terasa panjang. Bunyi jam di dinding seperti menambah rasa kosong di dada. Di luar lampu-lampu jalan Kuala Lumpur terus menyala, kereta lalu lalang tanpa henti. Tapi di dalam rumah ini hanya aku seorang. Rumah besar ini kadang menyesakan. Setiap sudutnya, siul-liola mengingatkan aku kepada masa Mosa. Dia pernah berada di sini, duduk di sofa ruang tamu, ketawa sambil menonton berita, berdiri di dapur sambil memelukku dari belakang ketika aku memasak, atau terbaring di katil memandangku dengan mata yang penuh cinta. Tetapi semua itu jarang berlaku sekarang. Bila dia tidak di sini, aku coba mengisi masa dengan membaca Al-Quran, mendengar ceramah agama, atau menghubungi kawan-kawan. Tetapi tetap saja ada ruang kosong yang tak terisi. Aku wanita dan aku istri. Naluri untuk dirangkul, untuk dibelai tidak pernah hilang walaupun coba aku pendam. Kadang aku tertanya, adakah ini harga yang perlu dibayar untuk menjadi istri kedua kepada lelaki berjaya? Malam itu hujan turun lebat. Angin dingin masuk melalui celah tingkap bilik. Aku duduk di katil, mengenakan baju tidur satin yang biasa kupakai bila suami ada di sini. Tetapi malam ini dia bersama istri ketiganya. Aku coba memejam mata, tapi tubuhku resah. Aku teringat kembali bagaimana dia memelukku erat. Bibirnya menyentuh leherku, dan tangannya merayap perlahan di pinggangku. Bayangan itu membuatkan nafas aku mula berat. Aku menggigit bibir. Coba mengawal perasaan. Tapi debar itu makin kuat. Jari-jariku tanpa sadar menyentuh paha sendiri. Panas mula merebak, walaupun bilik terasa dingin.
Aku tahu ini salah. Aku coba menarik tanganku, tetapi bayangan wajahnya, suaranya, dan cara dia memanggil namaku membuatkan aku lemah. Aku hanyut dalam rasa itu. Seketika, dunia seakan terhenti. Nafas laju, dada berombak, tubuhku bergetar halus. Bila akhirnya aku sadar, aku terbaring lemah. Mataku basah oleh rasa bersalah. Aku menarik selimut, beristighfar perlahan, memohon ampun atas kelemahan diri. Beberapa minggu kemudian, suami memperkenalkan seorang pemandu pribadi baharu. Dia akan bawa awak kemana saja. Bila aku tiada, lebih selamat. Katanya ringkas. Namanya Amir, usia mungkin awal 30. Tinggi, kulit sawo matang, bahu bidang, tubuh atletik yang jelas kelihatan walau berbaju kemas. Rambutnya hitam pekat, potongan rapi, dan senyuman. Ya Allah, senyuman itu ikhlas, segar, membuat aku sedikit gemetar. Hari pertama, aku duduk di kerusi belakang kereta, coba mengelak dari memandang terlalu lama. Tapi setiap kali dia berbicara, Puan nak terus ke butik atau singgah makan dulu? nada suaranya rendah, maskulin, membuatkan aku sedar denyutan halus di dadaku. Sesekali mata kami bertemu melalui cermin pandang belakang. Dan entah kenapa, ada sesuatu dalam pandangannya yang membuatkan aku rasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan sekadar istri kedua orang. Hari-hari berikutnya, aku mulai terbiasa dengan kehadiran Amir. Dia sopan, sentiasa membuka pintu kereta untukku, memayungiku bila hujan, dan memastikan aku selamat sampai ke mana-mana destinasi. Tapi dalam diam, aku mulai menyadari setiap kali dia berdiri dekat tubuhku, memberi reaksi yang sama seperti dulu. Suatu malam, selepas keluar makan malam bersama kawan, Amir menghantarku pulang. Ketika aku melangkah keluar dari kereta, tangannya secara tidak sengaja menyentuh ujung jariku ketika menyerahkan beg tangan. Sentuhan itu kecil, sekejap, tapi cukup membuatkan darahku mengalir laju. Malam itu, aku baring di katil seorang diri. Pikiranku dipenuhi bayangan Amir. Aku coba mengelak, coba mengingati wajah suamiku. Tapi semakin aku coba, semakin jelas bayangan tubuh tegap Amir dalam pikiranku. Aku menarik napas panjang, menutup mata, dan tanpa sadar, jemariku sekali lagi mencari rasa hangat yang sudah lama aku rindukan. Tapi kali bukan bayangan suami yang hadir. Hari-hari selepas itu, aku sadar ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Kesunyian yang selama ini cuma membekam di hati, kini sudah mulai mencari jalan keluar. Dan jalan itu bukan lagi pada suamiku, Amir. Nama itu berulang kali berlegar di pikiranku. Setiap kali aku melangkah keluar rumah dan melihat dia berdiri di sisi kereta, lengkap beruniform, tubuh tegap menunggu aku, ada getar halus di dalam dada. Senyumannya membuat aku lupa seketika bahwa aku seorang istri. Pandangannya membuat aku terasa muda semula, terasa hidup. Tetapi setiap kali aku pulang ke rumah, aku akan termenung lama di depan cermin, melihat wajahku sendiri. Aku istri orang, aku sudah sah bergelar suri kepada seorang lelaki, meskipun aku berkongsi kasihnya dengan dua wanita lain. Apa yang aku rasa ini sepatutnya tidak wujud. Malam itu, aku berbaring di katil. Lampu bilik sudah kupadamkan. Hanya cahaya samar dari luar yang masuk melalui langsir nipis. Suamiku tiada. Dia di rumah istri ketiganya. Sunyi, sepi. Nafasku berat, jemariku menggenggam kain selimut erat-erat. Cuba menahan rasa yang makin membuak. Bayangan Amir kembali lagi. Senyumnya, bahunya yang bidang. Suara rendahnya ketika memanggilku Puan. Jari jemariku mula bergerak,
Pada mulanya perlahan, seolah-olah dipandu oleh kuasa di luar kawalannya, aku membayangkan tangan Amir menggantikan tanganku sendiri. Sentuhannya tegas namun lembut, menelusuri lekuk rahangku, cerun bahunku, nafasku menjadi laju. Pikiranku melukiskan gambaran jelas tentang Amir berdiri di hadapanku. Pandangannya tajam, kehadirannya menguasai. Aku bersandar pada bantal. Jari-jariku menyelinap di bawah kelim gaun sutraku. Kain itu terasa sejuk pada kulitku. Berpisah sekali dengan haba yang berkumpul di antara pahaku. Tanganku bergerak lebih rendah. Jari-jariku menyentuh renda seluarku. Dan ku bertindak balas terhadap fantasi yang terbentang dalam mindaku. Nafasku terhela dalam hembusan cetek ketika aku memasukkan tanganku ke dalam. Jari-jariku menelusuri lekuk pahaku, mengusik kulit sensitif. Aku membayangkan Amir berlutut di hadapanku. Nafasnya panas menyentuh kulitku. Rintihanku memenuhi bilik yang sunyi. Pada mulanya lembut, kemudian semakin kuat, lebih terdesak. Tiba-tiba aku bangun dari katil, mengambil wudhu. Cuba menenangkan diri dengan sholat 2 rakaat. Air mata jatuh perlahan di pipi. Aku tahu ini ujian. Aku tahu aku sedang berdiri di tepi jurang yang boleh menjatuhkan marwahku sebagai seorang wanita muslim. Namun, selepas aku mengucap salam, aku masih terduduk lama di sejadah. Nafasku tidak reda. Nafsu dan iman sedang berperang hebat dalam diriku. Aku menekuk muka dengan tangan, berbisik perlahan. Ya Allah, kalau kesunyian ini berpanjangan, aku takut aku akan kalah. Dan disitulah aku sadar, malam itu mungkin bukan kali terakhir aku berperang dengan diriku sendiri. Jurang di antara kesetiaan dan keinginan semakin rapat, dan aku sadar hanya selangkah lagi sebelum aku jatuh ke dalam dosa yang aku sendiri tak pasti mampu aku bangun semula. Kesunyian, iman, dan nafsu. 3 perkara yang sedang aku hadapi. Subscribe channel ini untuk dengar sambungan kisahnya dan tulis di ruangan komen. Kalau awak di tempat aku, Terima kasih karena mendengar cerita ini hingga ke akhir. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah. Bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.